Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Bentrok warga di Merauke, seorang warga tewas. Berbulan-bulan gaji belum dibayar, guru dan ASN di Manokwari, Papua Barat berunjuk rasa ke Kejaksaan Tinggi. Polres Mimika rutin berpatroli mengantisipasi gangguan keamanan saat pendaftaran bakal calon. Keluarga Domine Besesimar Ahad kemarin mendatangi kamar jenazah RSUD Merauke. Dengan membawa senjata tajam, mereka mengamuk dan membawa jasad Domine yang tewas dalam bentrokan antar warga. Keluarga dan warga membawa jasad korban pulang ke rumah duka di kawasan Pelabuhan Laut Merauke. Di tengah perjalanan mereka menyerbu rumah salah satu pelaku yang diduga menganiaya korban dan mengobrak-abrik rumah warga lainnya di kawasan Pintu Air. Polisi yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi untuk mengamankan situasi agar keributan tidak meluas. Kapolres Merauke bersama pemuka agama berusaha menenangkan warga agar tidak terpancing emosi. Ada masyarakat kita yang tadi malam kemudian dicegat ya. Kemudian yang dicegat itu mungkin melapor kepada saudara-saudaranya atau rekan-rekannya, mendatangkan massa, dan yang mencegat itu kemudian menjadi korban aniaya dan tadi pagi dinyatakan meninggal dunia. Ya, sehingga keluarga dari saudara kita yang meninggal dunia ini mungkin masih sehingga berupaya untuk melakukan aksi balasan. Domine Besesimar berusia 30 tahun meninggal dunia Minggu pagi di RSUD Merauke akibat terluka pada bagian kepala. Ia dianiaya sekelompok orang di kawasan Pelabuhan Laut Merauke. Penganiayaan terhadap Domine memicu bentrokan antara kelompok warga Asmat dan warga Mapi di Pelabuhan Laut Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Suhu politik menjelang pilkada di Merauke, Papua Selatan terus meningkat. Sekelompok warga dari Malin Anim kembali berunjuk rasa di kawasan Tugu Libra, Merauke. Mereka menuntut agar pemimpin Papua Selatan dan Merauke harus berasal dari orang Papua asli Merauke. Pengunjuk rasa merasa kecewa karena saat ini banyak bakal calon yang bukan orang asli Papua. Menurut pengunjuk rasa, hal ini tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus yang menyebutkan pemimpin Papua harus orang Papua asli. Orang asli Papua maunya bahwa yang harus memimpin negerinya berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus dan juga Undang-Undang Pasal 18B 1945 bahwa yang harus menjadi tuan di negerinya sendiri adalah orang asli Papua. Di negeri Papua yang menjadi tuan adalah orang asli Papua. Jadi orang asli Papua hari ini berdasarkan Undang-Undang Kekhususan yang sudah diatur, yang harus menjadi pemimpin di tanah Papua adalah orang asli Papua. Tidak ada dan atau. Ketika kita berorientasi melihat kepada asas hukum yaitu lex specialis derogat legi generali, maka orang asli Papua hari ini maunya yang harus menjadi tuan di negerinya sendiri adalah orang asli Papua. Dalam pilkada serentak di Merauke, Papua Selatan memunculkan banyak nama calon pemimpin dari kalangan, namun sebagian besar adalah pendatang dan bukan asli orang Papua, apalagi dari tanah Malin Anim. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Aparatur sipil negara baik honorer dan guru Senin kemarin berunjuk rasa di kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua Barat. Mereka menuntut kejaksaan memeriksa anggaran yang mengendap di Pemda Kabupaten Manokwari karena menurut pengunjuk rasa sudah beberapa bulan gaji pegawai negeri dan guru belum dibayar karena kas kosong. Koordinator aksi Anton Mandacan mengatakan surat perintah pencairan dana telah diterbitkan, namun hingga kini anggaran belum juga cair. Minggu yang lalu ternyata tidak dibayar
alasan kas daerah kosong. Nah itu kita mempertanyakan kenapa kas daerah kosong, ya, kenapa tidak bisa dibayar. Nah itu yang kita mempertanyakan. Saya Pak Sekda, Pak Badan Keuangan Daerah, dan Kepala BPD harus jelaskan itu ke kami. Karena itu hak kami. Terus yang kami sudah berapa hari tidak dilakukan. Sudah berapa bulan, Pak? Sudah berapa bulan? Untuk bulan tidak 2 minggu jalan ini kita seharusnya TPP itu harus dibayar, itu dana APBN, bukan campur dari dana APBD, bukan, itu APBN. Nah, kenapa dipertanyakan, kenapa tidak dibayar? Alasannya kas kosong, kenapa kas kosong? Dan siapa yang pakai uang itu? Salah satu guru di Manokwari, Paulina Iwanggin, mengaku hingga kini belum menerima gaji. Kendati demikian, ia tetap bertanggung jawab mengajar. Februari 3K dan berdasarkan SK yang kami terima itu 1 Februari sampai saat ini kami tidak pernah menerima hak sebagai seorang guru. Dan kami minta dari Bupati Manokwari, Kabupaten Manokwari bahwa kami punya hak sebagai seorang guru, itu saja. Kami tidak mau ada apa atau ada apa yang lain. Kami minta punya hak sebagai seorang guru. Karena kami guru datang mengajar dari jam 7.30 pagi di sekolah sampai kami pulang jam 3 sore sesudah kepala sekolah meninggalkan lingkungan kantor. Sudah berapa bulan kami tidak mendapatkan gaji. Pengunjuk rasa menuntut Pemda Manokwari mencari solusi agar gaji guru, ASN, dan tenaga honorer segera dibayar karena akan mempengaruhi pelayanan terhadap masyarakat. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong melepas 546 kontingen Provinsi Papua untuk ikut serta dalam ajang PON ke-21 di Aceh, Sumatera Utara. Pelepasan kontingen dihadiri oleh perwakilan atlet dan pelatih yang berlangsung di Aula Sasana Krida, kantor Gubernur Papua. 325 atlet dari Papua akan berpartisipasi dalam 51 cabang olahraga yang akan digelar di Aceh dan Sumatera Utara. Atlet diminta untuk terus berlatih dan memaksimalkan waktu yang ada guna meningkatkan kemampuan. Penghargaan itu macam-macam, terutama masalah bonus. Jadi saya sudah komunikasikan kemarin dengan kontingen, khususnya dengan KONI. Untuk sekarang memang tidak dianggarkan, tapi sudah kita masukkan di Desember atau Januari. APBD 2025 ya? Oke, jadi kebetulan fiskal kita nggak mencukupi sekarang, tapi saya yakin untuk 2025 kalau nanti sudah ditandatangani dipanya turun, bisa langsung kita mendahului, masuk turun di Januari. Kalau bisa di Desember, Januari lah paling maksimal. Untuk nominalnya sedang kita hitung. Tentu kita akan melihat budget kita. Ya, tetapi yakinlah keberhasilan adik-adik kita itu tanpa bonus atau apapun untuk Papua, saya yakin mereka akan berjuang. Bonus adalah sebagai motivasi, tetapi yang paling utama adalah bagaimana dia membawa nama Papua tetap berjaya, itu kira-kira. Tetapi seperti saya bilang tadi, bonus tetap ada. Cuma kita masukkan di induk 2025. Kalau bisa nanti kalau sudah diteken Januari keluar. Ketua Umum KONI Papua Kenius Kogoya menargetkan 42 medali emas. Target ini sudah sesuai pertimbangan seperti persiapan dan evaluasi jelang PON 2024. Kita targetkan itu terutama cabang olahraga perorangan, ya, bela diri, kemudian ada permainan, ya, akurasi, dan juga terukur. Itu beberapa cabang olahraga yang menjadi unggulan kita. Cabur apa saja, ya nantilah akan pasti tahu nanti kalau saya buka hari ini kan. Ya, lawan kita juga sudah antisipasi kan begitu. Jadi dari beberapa cabang olahraga itu kami anggap itu potensi kita untuk mendapatkan medali emas. Kita udah hitung kekuatan lawan dan juga performance anak-anak kita hari ini, dan saya yakin mereka bisa menorehkan prestasi. Sebelumnya, yaitu pada PON ke-20, Papua masuk dalam ranking 4 dengan menorehkan 93 emas. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.
Kodam 17 Cendrawasih menggelar upacara penyerahan pasukan di lapangan Makodam Cendrawasih, Jayapura. Upacara dilakukan dalam rangka serah terima jabatan Pangdam yang lama, Maijen TNI Ishak Pangemanan, kepada Pangdam baru, Maijen TNI Rudi Purwito, yang sudah dilakukan di Jakarta pada 20 Agustus lalu. Penyerahan pasukan merupakan tradisi TNI sebagai bentuk beralihnya tongkat kepemimpinan Pangdam 17 Cendrawasih yang lama kepada yang baru. Maijen TNI Rudi Purwito mengucapkan terima kasih kepada seluruh personel yang sudah menerima dirinya selaku Pangdam Cendrawasih. Sebagai warga baru di Kodam Cendrawasih, Maijen Rudi meminta seluruh jajarannya untuk bersama-sama mewujudkan Papua yang aman dan damai menjelang Pilkada 2024. Hati yang bersih dengan rasa cinta kepada rakyat Papua, kepada masyarakat Papua, sehingga saya bersama seluruh prajurit dan seluruh Satgas bagaimana berpikiran bisa membantu selangkah lebih maju yang mendapatkan amanah tugas di sini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua dan bagaimana secara bergotong royong kita bisa mendorong kemajuan ekonomi masyarakat di Papua. Saya yakin seluruh masyarakat Papua juga akan cinta kedamaian di bawah bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Maijen Rudi mengingatkan personel untuk terus meningkatkan disiplin dan menghindari segala bentuk pelanggaran yang dapat merugikan masyarakat dan institusi, serta menjaga kedamaian di tanah Papua. Maijen TNI Rudi Purwito sebelumnya menjabat sebagai Panglima Divisi 1 Kostrad, dan Maijen TNI Ishak Pangemanan mendapat jabatan baru sebagai Wakil Komandan Kodiklat TNI Angkatan Darat. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Puluh tukang ojek di Kabupaten Lanijaya, Provinsi Papua Pegunungan menerima bantuan surat izin mengemudi. SIM diberikan oleh Komandan Satgas 614 Raja Pandita sebagai kado ulang tahun Hari Kemerdekaan. Sebagian besar tukang ojek di Kabupaten Lanijaya memang tidak memiliki SIM. Satu hal saja yang perlu saya sampaikan kepada abang-abang ojek. Di hari ulang tahun RI ke-79 ini, saya tidak bisa banyak berpartisipasi kepada abang-abang ojek. Saya minta izin kepada Bapak Bupati, saya menyumbang 30 SIM untuk abang-abang tukang ojek. Saya akan membayarkan. Dan Satgas berpesan agar tukang ojek ikut menjaga keamanan dan kedamaian yang tercipta selama ini di Kabupaten Lanijaya. Tukang ojek dinilai ikut membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian. Ari melaporkan dari Lanijaya, Papua Pegunungan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemdikbudristek melalui Balai Pelestarian Kebudayaan menggelar Festival Budaya Nusantara. Pagelaran diikuti 30 peserta dari Sanggar Tari dan Musik Nusantara yang berlangsung di Papua Youth Creative Hub, Jayapura. Kegiatan tahunan ini merupakan program kerja Balai Pelestarian Kebudayaan dengan memfasilitasi komunitas budaya untuk menampilkan tarian dan musik tradisional yang penuh kreativitas dan inovasi. Budaya Nusantara ini merupakan program kerja Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 22 setiap tahunnya. Ya, mengapa ini dilaksanakan? Kita harus melihat begitu banyak anak-anak kita yang membutuhkan panggung. Juga para komunitas, juga para paguyuban, di mana para seniman itu kita satukan dalam satu apresiasi seni seperti ini, sehingga ada kebersamaan dan persatuan di antara kita semua, baik pelaku seni maupun pemerintah, untuk kedepannya mereka bagaimana ya, pengembangan mereka begitu loh. Kegiatan ini mengusung tema Lestarikan Budaya Demi Indonesia Sejahtera dan sekaligus untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan. Ini bertujuan untuk agar anak-anak muda mereka lebih berkreasi dalam menari, menyanyi, musik tradisional. Dan kegiatan ini
bukan saja untuk tarian dari Papua, tapi untuk dari seluruh Nusantara yang ada di Indonesia. Dan di kegiatan ini adalah para peserta sebanyak 30 sanggar yang setiap harinya itu 10 sanggar tampil. Pagelaran Budaya Nusantara berlangsung selama 2 hari. Panitia berharap orang tua ikut membantu anak-anak untuk berpartisipasi dalam melestarikan kebudayaan, baik seni, musik, dan bahasa, untuk menjaga jati diri dan identitas orang asli Papua. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Kepolisian Resor Mimika memastikan situasi di Mimika, Papua Tengah aman. Polisi juga rutin berpatroli di wilayah rawan untuk mengantisipasi gangguan keamanan saat pendaftaran bakal calon. Kapolres Mimika AKBP Iko Mangbudarta mengatakan selain patroli, polisi juga memberikan imbauan lewat Babin Kamtipmas agar masyarakat melapor jika menemukan situasi mencurigakan. Kita melaksanakan pengamanan di saat tahapan, kita berkoordinasi insen KPU, Bawaslu, dan Pemda. Seperti itu. Untuk kegiatan masyarakat mungkin masih berjalan normal. Untuk seluruh elemen masyarakat, jangan terlalu berpengaruh terhadap pilkada ini. Sama-sama jaga keamanan, ketertiban di masyarakat. Ini pesta demokrasi. Semua memiliki hak yang sama untuk menentukan dukungannya kepada salah satu. Yang jelas, kurangi pengaruh minuman beralkohol. KPU secara resmi membuka pendaftaran bakal calon pada hari ini dan ditutup pada 29 Agustus. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Menjelang pilkada serentak di Merauke, KPU gencar melaksanakan sosialisasi bagi pemilih pemula, khususnya pelajar. KPU Merauke menggelar sosialisasi terhadap pelajar dari berbagai sekolah tingkat menengah atas. Sosialisasi berlangsung di sejumlah sekolah. Sebagian pelajar yang hadir sedikit banyak sudah mengetahui tentang pilkada dan berharap pemimpin yang lahir dari pilkada nanti bisa membangun Papua dan memperhatikan warga. Nah, yang kau tahu tentang pilkada itu apa? Kita memilih sebuah pemimpin untuk suatu daerah. Kita kayak mencoblos sebuah pemimpin. Oh gitu. Oke. Nah, untuk kamu sendiri sebagai pelajar, kira-kira apa sih yang menjadi sorotan kamu bagi pemilih yang terpilih nantinya, baik gubernur maupun bupati? Pasti pemimpin yang punya visi dan misi yang bisa membangun suatu daerah itu menjadi lebih baik lagi ke depannya. Ini sudah ikut memilih ya? Siap. Sudah. Berapa tahun umur sekarang? Lebih 17 ya? Iya. Nah, apa yang kau tahu tentang pilkada? Pemilihan apa itu pilkada? Pemilihan kepala daerah ya? Iya. Bupati. Nah, apa yang kau harapkan, yang kau ingin terhadap pemimpin yang baru nanti, baik gubernur maupun juga bupati? Marcel? bisa membangun. Membangun apa? Bisa membangun daerah ini ya? Pilkada itu kayak pemilihan kepala daerah, gubernur, dan bupati nanti pada tanggal 27 November nanti. Nah, kira-kira kau inginkan pemimpin seperti apa nantinya, Christine? Semoga pemimpinnya lebih baik lagi dari pemimpin sebelumnya, membangun Kota Merauke agar Kota Merauke ini bisa maju dan bisa berkembang seperti kota-kota besar lainnya. Dalam sosialisasi, KPU Merauke memberikan beberapa materi, antara lain tentang tata cara mencoblos, serta belajar memahami latar tokoh yang akan mereka pilih nanti. Kita memberikan informasi ya, edukasi kepada para pemilih pemula untuk memastikan bahwa pemilih pemula mendapatkan informasi yang akurat terkait dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah,
sehingga pada saat pemilihan nanti mereka dapat berpartisipasi baik sebagai pemilih maupun juga bisa menjadi bagian dari penyelenggara pemilu di KPPS misalnya. Ini diikuti anak-anak sekolah SMA ya Bu? Iya, mereka yang berusia 17 tahun dan pastinya akan memilih di tanggal 27 November 2020. Kira-kira materi yang diberikan bagi mereka ini materi apa saja Pak? Yang terkait dengan pengenalan apa itu pemilu, kemudian bagaimana berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemilu. Semakin mendekat pilkada, KPU Merauke gencar memberikan sosialisasi bagi pelajar sebagai pemilih pemula dan berharap agar mereka akan menjadi pemilih yang aktif. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Saya Cynthia Delima bersama kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.